Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai makna persatuan dan kesatuan. Ada 3 tema yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah makna dari persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah sejarah terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip dan perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Oke, mari kita masuk pada tema yang pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Apa sih yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan berarti perihal yang satu. Lantas, apa makna persatuan dan kesatuan? Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dalam konteks bangsa, makna persatuan dimaknai sebagai persatuan yang utuh antara wilayah dan masyarakat Indonesia dalam satu ikatan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam aspek bangsa, persatuan itu ya seluruh masyarakat yang tinggal dalam sebuah wilayah dan masyarakat menjadi satu ikatan yang disebut dengan NKRI. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara atau bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Ada 3 makna tentang persatuan dan kesatuan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan itu menjalin rasa kebersamaan dan saling memaknai satu sama lain. Makna yang kedua, persatuan dan kesatuan itu menjalin rasa kemanusiaan, saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup berdampingan. Dan yang ketiga, makna persatuan dan kesatuan itu bisa menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, tolong-menolong antar sesama, serta mengembangkan sikap nasionalisme. Sekarang mari kita masuk topik yang kedua, yaitu sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia sudah ada sebelum zaman kemerdekaan. Rasa persatuan ini tidak terbentuk secara instan. Instan di sini dalam arti sederhana, tidak terbentuk secara sederhana, namun melewati proses sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya bangsa Indonesia bisa bersatu. Ada 3 peristiwa bangsa Indonesia yang akhirnya membentuk persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya perasaan senasib. Menurut Usmati dan Hasnal Mulkan, bahwa adanya perasaan senasib di antara masyarakat Indonesia menjadi tahapan penting dalam terbentuknya proses persatuan. Bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan yang lama. Hal ini yang menimbulkan perasaan senasib dan keinginan yang sama untuk bisa merdeka dari penjajahan. Yang kedua adalah peristiwa kebangkitan nasional. Terbentuknya persatuan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo membentuk organisasi ini tahun 1908, akhirnya banyak memunculkan organisasi-organisasi baru di Indonesia seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, PRNI, dan masih banyak lagi. Peristiwa yang ketiga yang membentuk Persatuan Bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan upaya awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda waktu itu menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Makna Sumpah Pemuda sendiri terhadap persatuan bangsa yang pertama adalah menjadi awal tumbuh kesadaran bangsa dan bernegara. Yang kedua adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga adalah munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan yang keempat adalah menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu prinsip dan perwujudan persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa. Keragaman inilah yang melatar belakangi perlu adanya penanaman persatuan dan kesatuan sejak dini. Terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Jadi ketika kita ingin menerapkan persatuan dan kesatuan, kita harus tahu prinsipnya, dasarnya. Apa aja dasarnya? Yang pertama adalah prinsip persatuan, yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mewajibkan bangsa Indonesia meninggalkan egoisme dan tidak mementingkan kelompok suku dan fanatisme yang berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan bagi negara Indonesia. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Tujuannya agar individu sebagai warga negara memiliki sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi negara. Prinsip nasionalisme ini mengajarkan seseorang untuk mendahulukan kepentingan bersama atau atas nama negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya, serta melakukan kegiatan yang dianggap penting. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan harmonis, selaras, seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu. Yang keempat adalah wawasan Nusantara, bahwa prinsip persatuan itu harus dilihat dari aspek alamiah atau aspek kewilayahan atau aspek geografis. Ketika kita melihat persatuan, kita harus melihat dari segi kewilayahan baik darat, laut, ataupun udara. Selain itu, melihat persatuan, kita juga harus melihat secara konsep sosial, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan yang membentuk persatuan itu. Setelah kita mempelajari tentang konsep persatuan, kita akan mempelajari juga konsep kesatuan bangsa. Yang pertama, konsep kesatuan bangsa
dilihat dari sudut pandang perwujudan kesatuan politik, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu wilayah atau wadah atau ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasakan satu nasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Perwujudan kesatuan politik kita bisa lihat atau kita bisa capai dari Pancasila, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa untuk menuju tujuannya. Selain itu, kehidupan politik wilayah di Nusantara harus ada dalam satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Hanya ada satu hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia harus ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Konsep kesatuan Indonesia, kesatuan bangsa selanjutnya adalah perwujudan kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif dalam modal dan milik bangsa, keperluan kehidupan sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan cita-cita atau ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dan mengembangkan ekonominya. Kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah perwujudan kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa, bahwa bangsa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah perwujudan kesatuan untuk pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Demikian video pembelajaran kali ini. Kata-kata bijak, persatuan, dan kesatuan sangat penting buat kita, bukan? Kemampuan kita untuk mencapai kesatuan dalam keanekaragaman akan menjadi keindahan dan ujian bagi peradaban kita. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.